Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana menggunakan Facetune Editor dalam fitur capture freehand regain-nya. Jadi pertama saya akan aktifkan terlebih dahulu. Ini dia. Untuk biasanya kalau belum ada file yang pernah kita capture dan dalam keadaan terbuka, ya setelah kita aktifkan Facetune-nya, dia akan tampil di seperti ini ya. Jadi dia menampilkan ikon-ikon utama yang akan kita gunakan di dalam capture. Apakah kita juga bisa membuat screen recorder dan seterusnya. Jadi Facetune ini juga memiliki kemampuan untuk melakukan screen recorder. Oke. Tujuan kita adalah ingin menggunakan fitur ini, capture freehand regain. Jadi kita yang akan mengukir sendiri. Jadi misalnya gini. Oke, ini saya akan aktifkan. Nah, tentu ini akan kelihatan ya ikonnya seperti itu. Jadi ada kayak tali-tali dan ini sudah bisa kita putar sendiri di menggerakkan sendiri ya, dibentuk lekukan-lekukan yang kita inginkan. Jadi nah ini dia. Oke, sekalipun tentu dengan cara yang lain teman-teman bisa menggunakannya. Nah, oke, sampai di sini saya kira selesai dan kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Kenapa? Ini masih terkesan kotak ya. Kalau seperti ini kan kenapa tidak kita menggunakannya saja, misalnya menggunakan capture regain, karena pada dasarnya sama kan. Ini karena latarnya putih sehingga itu tidak terlihat ya. Jadi kalau dia seperti itu, mari kita mencobanya ketika kita mencari sumber yang lain. Misalnya kita ingin melihat artis kesayangan kita, artis Indonesia, mungkin kita ingin mengikuti stylenya dan mengkoleksinya ya, artis Indonesia ya, semua video gambar ya, kita melihat dari sisi gambar. Ini dia, cukup banyak gambar-gambar dan tentu ini adalah artis-artis kesayangan kita yang sering kita tonton ya, atau kita baca beritanya. Saya akan mengambil salah satunya saja sebagai contoh ya, katakanlah ini karena latarnya ya. Jadi nah ini contoh saja. Saya tidak akan menelusuri masuk karena hanya contoh. Jadi aplikasi ini juga bisa digunakan sebagai misalnya kita ingin memasukkan dalam dokumen kita, dalam presentasi dan seterusnya, tergantung kebutuhannya saya kira ya. Oke, Facetune Editor tadi sudah kita buka sehingga dia tidak nampak di atas lagi. Oke ya. Ini sudah ada hasilnya satu sehingga ini langsung terbuka. Nah, tentu yang kita aktifkan adalah memastikan bahwa objek yang di belakang, yang terakhir yang kita buka, yang akan kita tuju, kemudian kita langsung masuk ke capture-nya, kemudian langsung mengklik capture freehand regain yang pada dasarnya bisa diwakili oleh tombol pada keyboard dengan menekan Ctrl Shift print screen. Ya, jadi ini cukup banyak, Alt print screen, Shift print screen, Ctrl print screen. Nah, untuk kebutuhan kita dalam hal ini adalah Ctrl Shift print screen, dan tentu ini banyak Ctrl Shift print screen. Oke, saya akan mengklik ini. Nah, ini dia, ini tampil ya. Jadi kalau kondisi seperti ini tentu saya cancel. Nah, memastikan dulu ini yang tampil, kemudian saya masuk di Facetune-nya. Kita akan mengulangi. Ini dia. Nah, oke. Di sini tentu ini dibutuhkan ketelitian. Nah, supaya teman-teman melihat, saya dalam hal ini hanya asal saja karena ini hanya contoh, saya tarik dan supaya bisa cepat, tetapi pastikan teman-teman membuatnya lebih baik ya. Oke, ini dia, saya akan mengcropping ya, teman-teman bisa mengcroppingnya, saya mempercepat saja. Oke, nah mungkin segini cukup. Ini dia, kita sudah bisa melihat gambarnya. Berbeda tadi dengan Google ya, yang terkesan kotak segi empat karena memang dasarnya putih. Dan kalau yang di sini
pada artis yang kesayangan kita yang telah kita cuplik. Ini gambarnya dan ini latarnya, ini kelihatan, dan hasilnya pun karena kurang rapi ini kelihatan seperti ini. Kalau sudah seperti ini, ketika Anda sudah menghasilkan sebuah gambar yang baik dari hasil freehand capture tadi, adalah tentu kita sisa mengcopy paste, memprint kalau itu mau di print, kemudian mengcopy paste, Ctrl C ke dalam presentasi kalau itu ingin dipresentasikan. Silahkan mengcopy paste nya di sini ya. Nah, kalau di sini pun seandainya ini putih ya, tetapi ini masih aman, kita masih aman seperti juga tadi Google ya. Paston ini kalau misalnya kita mengcopy masuk ke media yang akan kita buat di sini, ini masih relatif aman sih, karena dia warna putih. Tetapi ketika Google ini saya letakkan masuk ke dalam di sini, ini terkesan ada kotak ya, ada ya, dan ini menutupi sebagian badan dari objek artis yang kita telah pilih. Nah, itu ya. Tetapi pada dasarnya kita telah berhasil mengcropping menggunakan capture freehand tadi. Nah, bagaimana caranya supaya ini juga bisa sedikit lebih baik, supaya kita melihat? Saya biasanya menggunakan Photo Impact. Kenapa saya suka dengan aplikasi ini? Karena pada dasarnya ini sangat gampang sih menurut saya. Photo Impact ya. Oke, Photo Impact ada ya. Ini dia Photo Impact. Teman-teman boleh menggunakan aplikasi lain yang kesayangan Anda. Nah, saya akan mengcopy file yang tadi yang sudah saya capture, Ctrl C, kemudian masuk di aplikasi ini. Di sini kita berlaku enggak? Oke. Nah, ini dia. Gambar putihnya juga masih terlihat. Kesenangan saya menggunakan aplikasi ini adalah ini 342382 ya. Cukup membuat new, membuat dokumen baru. Saya mengikuti ukuran ini, jadi kalau kecil pastikan besar dan supaya terlihat 345, kemudian 382. Pastikan bukan single color karena dia akan memberikan warna, tetapi transparan. Oke. Nah, saya sudah mendapatkan dua ukuran yang sama. Kalau di sini saya tidak bisa menghapusnya. Kalau di sini kan dia mode transparan. Hanya fiturnya adalah mengaktifkan ini penghapusan. Object paint erase. Oke, saya masuk dan mengklik ini boleh. Object magic erase. Jadi anggap saja hasil cropping saya tadi rapi ya. Ini maklum buru-buru. Ini saya kalau di sini enggak. Kalau di sini berlaku. Jadi yang pertama adalah tentu mengcopy ini, menduplikat, Ctrl C, memindahkan ke sini. Oke, kita sudah mendapatkannya dan di sini kelihatan ya. Ada bingkai yang bergerak-gerak. Nah, tentu fitur ini baru bisa diaktifkan. Kontrol ini klik ya. Kalau di sini tidak, dan kalau saya bergeser ke samping, ini bisa digunakan. Oke. Tentu aplikasi seperti ini untuk menghapus background sangat banyak, dan tentu juga selain aplikasi komputer, aplikasi berurusan Android juga sangat banyak, tergantung di mana Anda bisa menggunakannya. Tentu dalam video ini hanya karena ingin mencontohkan bagaimana penggunaan Facetune Editor. Ya, tentu beginilah caranya ya. Ctrl C, kemudian saya mengklik ini dulu karena ini sudah hilang backgroundnya. Ctrl C, kemudian saya masuk di presentasi saya sebelumnya dan ini dia. Saya akan membuat dua perbandingan. Saya akan memberikan latar ya di sini. Desain ini saja. Kemudian gambar yang tadi saya akan face di sini. Mana dia? PowerPoint saya ke mana?
kita kembali ke sini, copy. Apakah dia bisa berlaku langsung mengcopy paste atau harus disimpan terlebih dahulu? Ini kita tunggu sejenak. Ini kita tutup. Kalau begitu kita akan menyimpan terlebih dahulu filenya. Ini kita sudah mendapatkannya. Saya akan menyimpannya di dalam foto gambar tadi ya. Saya akan menyimpannya di dalam folder gambar ikon dengan ekstensi PNG. Artis, ini dia. Akhirnya dengan klik OK. Yes, intinya saya sudah mendapatkan dokumen tersebut, dan tentu saya bisa kembali ke sini dan bisa menginsertnya picture this file. Saya akan menuju ke folder di mana gambar tersebut saya telah menyimpannya, gambar ikon ya. Ini dia. Kemudian ini ada artis, dan saya masukkan kotak segi empatnya sudah tidak. Jadi tadi memang karena tidak rapi, tetapi hanya ingin menunjukkan bahwa beginilah kira-kira. Dan pada bagian ini saya kira kesulitannya adalah karena kita ingin kotak putihnya masih terlihat, sehingga begitu kita memberikan background yang tidak sesuai, tentu ini akan kelihatan terkotak. Tentu berbeda ketika ini backgroundnya, latarnya memang sama putih. Tapi satu bagian lagi adalah ketika gambar objek lain yang kita belum transparan kan, misalnya di sini ya, tentu hasilnya akan seperti itu. Nah, kembali ke pembahasan ini ya. Jadi capture freehand-nya kira-kira seperti itu caranya digunakan. Ini ketika masih membutuhkan misalnya gambar-gambar yang lain, ya tentu kita dengan gampangnya bisa mendapatkannya. Jadi silahkan teman-teman menggunakannya dengan baik. Ini jadi ini contoh yang lain. Capture freehand, nah sama ya, misalnya seperti itu. Ini saya lewati saja. Ini Oke, double klik, kita sudah mendapatkan gambar ya, memang belum transparan, tetapi kita sudah mendapatkan paling tidak sesuai dengan ukuran dari hasil cropping kita ya. Jadi Ctrl C, kemudian kita masuk kembali ya, misalnya menempatkannya di sini. Nah, tentu namanya menggunakan tool dari Facetune Editor ini dengan fitur capture freehand, tentu betul-betul kita harus menggunakan dengan teliti ya. Nah, misalnya bagaimana meng-cropping betul-betul dengan cara yang halus. Jadi kalau dia seperti ini ya, betul kita tentu yang perlu dilakukan adalah bagaimana melakukan zoom yang pada gambar yang kita inginkan. Jadi kalau contohnya yang seperti ini, tentu ini bisa dibesarkan terlebih dahulu ya. Oke. Atau dia di preview, mana F5 ini presentasi seperti ini. Lalu kita melakukan cropping, itu bisa juga. Oke. Dalam kondisi seperti ini pun sebenarnya kita masih bisa melakukannya ya. Misalnya melakukan cropping, ini dia ya, tentu harus lebih teliti supaya dia pas. Nah, ini juga sama tadi ya. Oke, ini masuk
karena di sini sudah ada putih, saya ikuti saja. Nah, begitulah kira-kira. Semoga penggunaan dari Facetune Editor untuk penggunaan dari fitur capture freehand region-nya ini bisa Anda gunakan dengan baik sesuai kebutuhan. Semoga bermanfaat dan bisa Anda menghasilkan gambar yang lebih baik dari apa yang saya tunjukkan. Saya kira cukup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.